Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serta menjadikan semua kenikmatan dari Allah untuk selalu bersyukur taat kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir khususnya dan juga buat para pemirsa pada umumnya dimanapun berada. Mari kita sedikit membaca, mentelaah, mentadaburi daripada sabdanya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana mungkin hampir semua orang sudah mendengar, baik ke dalam bahasa Arabnya atau artinya. Namun Al-Fakir ingin sedikit mengulas, menjelaskan kembali agar kita teringatkan kembali, agar kita juga dimudahkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita untuk selamat daripada segala macam keburukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mempercayai segalanya adalah dari Allah, bumi, alam semesta, langit, semuanya, lautan adalah ciptaan Allah, kita yakin nih pada Allah, beriman, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat, maka hendaklah orang tersebut falyaqul khairan, maka berkatalah baik, ucapan yang baik, yang menyejukkan, yang menenteramkan, yang benar adanya, yang membuat semua orang tidak marah, yang membuat semua orang terasa nyaman, terasa enak. Kalaupun tidak bisa berucap, berkata, berdialog dengan baik, auliyasmut, maka lebih baik dia diam. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya untuk senantiasa berucap yang baik, berucap yang santun, dan kalaupun tidak bisa berkata, maka lebih baik diam. Jadi jangan sampai ucapan kita ini menyakiti orang lain, atau bahkan ucapan kita ini membuat sesuatu yang tidak pernah ada dibuat-buat. Artinya memberi kabar dengan kabar yang bohong, yang dusta. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu Al-Fakir mengajak pada para pemirsa, para pendengar dimanapun berada untuk senantiasa menjaga ucapan kita. Jikapun tidak bisa menjaga ucapan kita, maka lebih baik diam. Kenapa Rasulullah mengajarkan hal seperti ini? Karena berapa banyak orang yang bertengkar, berantem, bermusuhan, walaupun itu saudara, adik, kakak, karena ucapan yang tidak pernah dijaga, yang tidak pernah dijam, yang tidak pernah dikoreksi. Maka ini lidah yang tak bertulang ini bisa menjadikan sesuatu yang baik menjadi tidak baik, atau sebaliknya, menjadikan sesuatu yang rumit, yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana kita mengolahnya? Jangan sampai kita asal sembarang ngomong di tempat umum ataupun di tempat obrolan kita. Jangan. Hindari perkataan yang tidak baik. Ketika tidak bisa berkata-kata, lebih baik diam. Kemudian amalan yang Allah cintai, ahabul a'mali ilallahi hibzul lisan. Amalan yang Allah cintai, kata Rasulullah SAW, adalah menjaga lisannya, menjaga omongannya. Jadi kalau kita udah terjaga omongan kita, insya Allah hidup kita akan benar, akan lancar, akan bermanfaat. Tidaklah diwajibkan kita untuk menyenangkan orang lain semuanya. Tidak diwajibkan. Kita harus menyenangkan orang lain semuanya dengan ucapan kita, perilaku kita, nggak diwajibkan.
Tapi yang Allah wajibkan adalah bagaimana kita tidak memberikan mudorot, tidak memberikan kejahatan, tidak memberikan kekecewaan kepada orang-orang lain. Jadi masalah memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain itu semampu kita. Tapi dengan sungguh-sungguh kita harus menjaga ucapan kita, perilaku kita untuk tidak menyakiti orang lain. Dengan kata-kata orang bisa berubah. Dengan kata-kata orang bisa menjadi yang tidak baik menjadi baik, yang baik begitu juga menjadi tidak baik. Maka daripada itu mari kita jaga omongan kita. Jangan mudah berkata, jangan mudah berbicara yang bukan kapasitas kita, bukan kemampuan kita. Bahaya. Karena segala aktivitas yang kita lakukan, seperti saya nih mengupload video dalam kebaikan, itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 236 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memberikan maaf itu lebih baik daripada bersedekah dengan cara menyakiti orang yang diberikannya. Jadi kalau kita sedekahnya tidak baik, sedekahnya pengen dipuji orang, caranya tidak benar, menyakiti orang yang penerimanya, maka lebih baik adalah berkata-kata baik. Dan emang berkata-kata baik ini sangat luar biasa. Jikapun tidak bisa, maka kita lebih baik diam. Bagaimana anak terhadap orang tua kata-katanya, bagaimana ibu bapak terhadap anak kata-katanya. Semua harus punya ilmu. Dan orang tua sebagai orang tua ketika berkata-kata pada anaknya jangan mengedepankan emosi atau nafsu. Seorang anak bersalah wajar karena masih anak-anak. Kemudian ketika marah kita tegur dengan bahasa kasar, dasar kamu susah dididiknya. Susah dididik ya, jadi susah dididik karena ucapan orang tua tersebut. Tapi kalau orang tuanya memahami, oh anakku masih perlu perkembangan, oh ya anakku jangan begitu, itu tidak baik, semoga engkau ke depannya menjadi lebih baik lagi. Jangan berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga seorang anak, berapapun ilmunya, berapapun besar jabatannya, berapapun banyak hartanya, ketika dia banyak ilmunya, banyak uangnya, kemudian dia ngobrol dengan orang tuanya, terus orang tuanya ada salah sedikit dalam ucapannya, langsung diberitahu dengan kata-kata kasar, maka sungguh orang anak tadi pun tidak baik. Maka kata ulama, ketika orang berilmu, siapapun orang itu, ketemu orang tuanya, maka taruh dulu ilmunya, gunakan otak kita, akal kita dengan kosong agar tidak cepat menyalahi orang tua. Maka daripada itu mari kita pergunakan lisan kita untuk berbicara yang baik, membicarakan kebaikan orang lain. Jangan sampai ini mulut terus menerus berkata yang tidak baik atau bahkan menjelekkan orang lain atau berbuat ghibah. Ya Allah, banyak sekarang terjadi orang dianggap remeh ngomongin kejelekan orang, padahal itu dosa besar. Maka ketika orang melihat kejelekan orang kemudian diumbar, diomongkan, maka sudah terdapat dalam hatinya hati yang kotor. Nauzubillah min dzalik. Makanya suatu saat orang soleh, Imam Bagir, dalam riwayat Imam Bagir ini orang yang sangat luar biasa, ilmunya tinggi, soleh, berakhlak, banyak muridnya. Suatu waktu ada muridnya datang, wahai Imam Bagir, di kampung sebelah ada orang yang berbuat zina atau ada orang yang terpleset zina. Lantas Imam Bagir ketika mendengar dari muridnya laporan tersebut, menangislah, air matanya bercucuran. Kemudian sang muridnya aneh, kok menangis? Ditanya, wahai Imam Bagir, apakah Imam itu saudara kamu, tetangga kamu, teman kamu, kerabat kamu, atau orang tua kamu, atau siapa itu? Kata Imam Bagir, setauku
orang yang ada di sana, di kampung sebelah, itu masih termasuk umat Nabi Muhammad. Bagaimana aku tidak sedih umat Nabi Muhammad melakukan kejelekan, keburukan. Maka ya Allah, ampuni dosanya, tutup dosanya. Imam Bagir mendengar muridnya berkata seperti itu, langsung menangis dan mendoakan agar diampuni dosanya dan agar ditutup dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita, ucapan kita ini dijaga, jangan sampai kesana kemari menjelekkan orang lain, kesana kemari mengumbar keburukan aib orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Man tatabba'a auratu akhihi, barang siapa yang membuka auratnya, yang terus menerus membongkar kejelekan saudaranya, keburukan, maka Allah akan membuka aibmu. Nauzubillah min dzalik. Makanya pada itu mari kita senantiasa menjaga lidah kita, mulut kita untuk dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dan emang ketika kita tidak bisa, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi al-fakir khususnya dan juga pada pendengar atau pemirsa dimanapun berada. Oke, cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.